Bab 3141, Pai di Langit. Semua orang yang hadir telah selesai menyaksikan kesengsaraan itu dan hendak pergi, tetapi pada saat ini mereka semua berhenti dan melihat ke belakang. Saya melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan, dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih dan berjanggut. Dia tampak kemerahan dan memiliki aura abadi. Di sebelahnya diikuti seorang peri muda yang sangat cantik, dan di belakangnya ada 4 pengikut. Tingkat kultivasi peri perempuan itu tidak tinggi, dia hanyalah peri virtual, sementara lelaki tua berambut putih itu secara mengejutkan telah mencapai alam peri Daluo. Bahkan keempat pengikutnya semuanya adalah peri dai. Ekspresi Jisuxian dan yang lainnya sedikit berubah. Sebagai tokoh inti sekte pedang Liu Guang, mereka tentu mengenal lelaki tua ini. Dia adalah Mu Yan, tetua kedua dari sekte abadi Liuli. Hubungan antara Liuli Xianzong dan Liu Guang Jianzong tidak terlalu baik, tetapi masih dapat diterima. Mu Yan dan Dao Ji, tetua balai penegakan hukum, adalah teman baik. Ye Bufan tidak mengenal Mu Yan, tapi dia mengenali peri cantik di sampingnya, yaitu Mu Feiyan, yang pernah dia selamatkan sebelumnya. Dia sedikit mengernyit, tidak mengerti bagaimana wanita ini menemukan jalan ke sini dan memindahkan kakeknya ke sini. Melihat mata Mu Feiyan terus-menerus mengamati kerumunan, meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak mungkin mengenalinya, dia tetap menundukkan kepalanya tanpa sadar. Benar saja, Mu Feiyan melihatnya, tetapi hanya meliriknya tanpa berhenti sama sekali. Akhirnya tatapannya jatuh pada Chu Xiao yang ada di sebelahnya, raut wajahnya tiba-tiba menjadi sangat gembira, namun karena ada lelaki tua di sebelahnya, dia menahan keinginannya untuk bergegas mendekat. Chu Xiao juga memperhatikan Mu Feiyan. Melihat pihak lain menatapnya dengan penuh semangat, dia sedikit bingung. Setelah memandang sekelilingnya, dia tidak melihat seorang pun, yang pasti orang itu sedang memandangnya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya. Apa yang terjadi? Mengapa peri ini begitu gembira melihatku? Mungkinkah aku tampan lagi? Tampan, anggun, dan menawan, dia memikat orang lain begitu mereka bertemu. Begitu tiba di sana, dia berpose yang menurutnya sangat tampan, dengan senyum cerah di wajahnya. Pada saat ini, suara tua lain terdengar dari udara. Dasar orang tua, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku hari ini? Ada yang salah. Begitu dia selesai berbicara, cincin Tao muncul di udara. Hahaha, benar juga, aku benar-benar ada urusan hari ini. Mu Yan melirik orang-orang yang hadir dan berkata, karena suasananya sangat ramai, mari kita bicarakan di sini. Dao Ji mengangkat alisnya. Dia bisa melihat bahwa teman lamanya datang ke sini bukan untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk sesuatu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang membuat orang tua sepertimu datang ke sini secara langsung? Benar sekali, aku di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Mu Yan menarik Mu Feiyan dan berkata, ini adalah cucu perempuan bungsuku Feiyan. Dia baru berusia 20 tahun dan memiliki sifat nakal. Beberapa hari yang lalu, aku bertengkar dengan keluargaku dan pergi ke rawa pembunuh abadi sendirian. Saat itu, tempat itu sangat berbahaya. Untungnya, aku bertemu dengan seorang murid dari sekte pedang Liu Guang, dan aku berhasil lolos dari bahaya. Kali ini saya datang ke rumah Anda untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi karena telah menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Semua orang sangat akrab dengan sekte abadi Liuli, yang merupakan salah satu dari 4 sekte besar dan statusnya tidak kalah dari sekte pedang Liu Guang. Tetua kedua, Mu Yan, merupakan tetua yang berstatus sangat tinggi di sekte tersebut, nomor 2 setelah master sekte dan tetua utama, dan kultivasinya tak terduga. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mengundang orang tersebut mengucapkan terima kasih. Siapa gerangan orang ini? Siapa yang begitu beruntung bisa menyelamatkan cucu perempuan tetuamu? Ya, kali ini kita benar-benar meraup untung besar. Menyelamatkan cucu tetuamu tidak hanya akan memberi kita banyak keuntungan, tapi aku yakin sekte itu juga akan memberi kita hadiah yang besar. Sialan, ini hal yang sangat bagus. Kenapa bukan aku yang jadi orangnya? Semua orang membicarakannya, ada yang iri, ada yang mengagumi, dan ada pula yang sangat cemburu.
Pada saat yang sama, matanya terus mengamati, mencoba melihat siapa pria yang beruntung itu. Mendengar kabar baik itu, bahkan wajah serius Dauji pun menampakkan senyuman. Saya tidak tahu siapa murid ini, dan apakah dia hadir. Sekte Pedang Liu Guang saya juga akan menghadiahinya. Pada saat itu semua orang terdiam, ingin melihat siapa orang itu. Chu Xiao berdiri di sana, penuh rasa iri. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menemukan hal yang begitu baik? Dapat dikatakan bahwa ia telah menuai 3 kali panen yaitu uang, kecantikan dan ketenaran, dan telah mencapai puncak hidupnya. Tetapi pada saat ini dia terkejut saat mengetahui bahwa Mu Feiyan benar-benar berlari langsung ke arahnya. Kakak Chu, aku sangat senang melihatmu lagi. Aku senang kamu baik-baik saja. Mu Feiyan menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan suara tercekat. Dia jelas sangat berterima kasih atas pengorbanannya untuk menyelamatkannya, dan ada juga perasaan yang tidak dapat dijelaskan di hati gadis itu. Chu Xiao bingung. Apakah dia berbicara dengannya? Dia melihat sekelilingnya dan tidak menemukan seorang pun di sana, dan dialah satu-satunya yang bermarga Chu, tetapi dia tetap tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, selain dipukuli oleh Xie San, dia tidak pernah keluar rumah, apalagi menyelamatkan siapapun. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mu Feiyan berbalik dan menatap Dao Jie, orang yang menyelamatkanku di rawa jatuh abadi hari itu adalah kakak Chu Xiaochu. Setelah mendengar konfirmasi pribadinya, orang-orang di sekitar terkejut lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang beruntung ini hanyalah seorang murid luar. Untuk sesaat, suara kekaguman dan tatapan iri langsung mengelilingi Chu Xiao. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Chu Xiao dan Mu Feiyan, dan mereka mengabaikan Feng Ziwu yang baru saja berhasil melewati kesengsaraan. Dia mendatangi Ye Bufan dan bertanya, mengapa orang ini begitu beruntung? Kamu Bufan menyentuh hidungnya, tidak bisa berkata-kata. Zhu Fangkui terpana sejenak, lalu tertawa keras. Aku layak menjadi muridku di puncak ketiga, tidak buruk. Ini sangat bagus. Berbicara tentang ini, dia melirik Jisuk Xian di sebelahnya. Apakah Anda melihatnya? Murid-murid saya di bawah puncak ketiga juga luar biasa. Terkadang ketika mengukur seorang murid, budidayanya adalah sekunder, terutama karakternya. Petik 2. Orang ini merasa sangat bahagia. Jadi bagaimana jika murid-murid Anda memiliki tingkat budidaya yang cepat? Saya telah memenangkan wajah seluruh sekte dan menerima ucapan terima kasih dan penghargaan dari penatua kedua sekte Pedang Liuli. Kemudian dia memandang Chu Xiao, tidak buruk. Saya membutuhkan pemuda yang bertanggung jawab seperti Anda, dan setelah saya kembali, saya juga akan dihargai dengan puncak ketiga. Chu Xiao berulang kali mengkonfirmasi bahwa pihak lain membicarakannya dan dia tidak salah. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak akan pernah menolak kue besar yang jatuh dari langit. Melihat Zhu Fangkui berdiri dan memuji dia, orang ini segera meluruskan punggungnya. Sebagai seorang murid sekte Pedang Liu Guang, perlu untuk menjadi sopan dan benar. Sebagai orang yang bertanggung jawab, itu juga upaya kami untuk bertindak dengan benar pada saat-saat kritis. Ini adalah kemuliaan saya, dan itu juga ajaran yang tepat dari Master Feng Shu. Petik 2. Di bawah tatapan semua orang, orang ini terus berbicara dan meludah di mana-mana. Dan pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan, saudara laki-laki senior Chu, apakah Anda salah? Apakah Anda tidak mengatakan Anda berada di sekte itu? Kapan Anda pergi ke Misti Abadi? Orang-orang cemburu, dan berita tentang retret Chu Xiao sebelumnya disebarkan oleh Xie San dengan sengaja menyebarkannya. Bab 3142 Cakram memukul kepala. Ini, ekspresi Chu Xiao membeku, lalu dia melanjutkan argumennya, sebenarnya, retret itu palsu. Agar tidak membuat para tetua sekte khawatir, aku menggunakan waktu ini untuk diam-diam meninggalkan sekte Pedang Liu Guang dan pergi ke rawa abadi yang jatuh. Aku ingin mendapatkan pelatihan yang bagus di sana. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan junior sistermu, yang kemudian menyebabkan apa yang terjadi kemudian. Sekarang saya pikir ini adalah kehendak Tuhan. Petik 2. Ye Bufan terdiam. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Beraninya dia mengucapkan kata-kata manis seperti itu di hadapannya.
Tapi kebohongan adalah kebohongan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berbohong. Mu Feiyan berkata, semuanya, jangan ragu. Aku tidak akan mengakui kesalahanku. Kakak Chulah yang menyelamatkanku. Itu benar sekali. Kalau begitu, terimalah cincin ini, Tuan Chu. Mu Yan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Ada 1 juta kristal abadi tingkat rendah di dalamnya, sebagai tanda terima kasihku karena telah menyelamatkan nyawa Yaner. Begitu kata-kata itu terucap, semua yang hadir langsung meledak. Itu 1 juta. Banyak orang tidak akan pernah melihat begitu banyak kristal peri dalam hidup mereka, tetapi sekarang mereka sudah dalam jangkauan mereka. Chu Xiao menatap cincin penyimpanan di depannya, matanya bersinar karena kegembiraan, tetapi dia masih berbicara dengan munafik. Yang mulia tetua, itulah yang seharusnya saya lakukan. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Chu Xiao, karena tetua sudah mengambilnya, simpan saja. Ini yang pantas untukmu. Dao Jie berkata, kali ini kau telah membantuku dan memenangkan kehormatan untuk sekte pedang Liu Guang milikku. Balai Penegakan Hukum juga akan memberimu hadiah 1 juta kristal abadi. Melihat adegan ini, Zhu Fangkui sangat bangga dan tertawa terbahak-bahak. Murid puncak ketigaku sangat hebat. Sebagai master puncak, aku tidak bisa pelit dan akan menghadiahinya 1 juta kristal abadi tingkat rendah. Orang-orang di sekitar baru saja sedikit tenang, tetapi setelah kata-kata itu diucapkan, emosi mereka langsung berkobar lagi. 1 juta sudah banyak, tapi mereka berdua membagikan 2 juta lagi satu demi satu, yang jika ditotal jumlahnya menjadi 3 juta kristal abadi tingkat rendah. Jumlah uang yang sangat besar itu cukup bagi banyak orang abadi untuk berlatih seumur hidup. Itulah sebabnya banyak orang iri kepada mereka. Chu Xiao bahkan lebih gembira. Meskipun dia berasal dari keluarga Chu, dia tidak dapat mengendalikan kekayaan sebesar itu. Awalnya aku berpikir bagaimana cara menjelaskan kepada keluargaku tentang 500.000 yuan yang ditipu Ye Bufan, tetapi aku tidak menyangka akan kena kue sebesar itu dan benar-benar mendapat 3 juta yuan. Yang paling membuatnya bahagia adalah Mu Feiyan di sebelahnya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia bahkan mungkin mendapatkan kekayaan dan kecantikan dan menjadi menantu tetua kedua. Kalian harus tahu bahwa dia sekarang hanyalah murid luar biasa. Begitu dia menjadi cucu menantu dari tetua kedua Liu Lixianzong, statusnya bisa dikatakan sangat tinggi. Hahaha, sepertinya aku akan mencapai puncak hidupku. Chu Xiao berteriak kegirangan di dalam hatinya, dan saat ini Mu Yan berkata, Tuan Chu, saya telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Sekarang tolong kembalikan harta yang diberikan Yaner kepadamu. Dengan baik, Chu Xiao tertawa gembira, tetapi tertegun ketika mendengar kata-kata ini. Tuan tetua, apa, harta apa? Wajah Mu Yan menjadi gelap, Tuan Chu, Anda tidak berarti apa-apa sekarang. Di rawa abadi, Feiyan memberimu semua harta karun itu. Jika itu sesuatu yang lain, itu akan baik-baik saja. Aku, seorang lelaki tua, bukanlah orang yang pelit. Tetapi barang-barang ini sangat istimewa, Anda tidak dapat mengambilnya. Anda harus mengembalikannya kepada saya. Petik 2. Mu Feiyan cemberut dan berkata dengan tidak puas, kakek, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku sudah memberikannya kepada kakak Chu, bagaimana kamu bisa memintanya kembali? Omong kosong, itu adalah hadiah pertunangan yang diberikan oleh tetua agung. Karena kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, kami akan membatalkan pertunangan ini. Bagaimana saya bisa membatalkan pertunangan tanpa mengembalikan hadiah pertunangan? Bahkan tidak kurang sedikit pun. Petik 2. Setelah dia selesai mengatakan ini, Ye Bufan langsung mengerti. Tidak heran gadis kecil itu begitu cemas ketika menyerahkan barang-barang itu kepadanya dan ingin segera menggunakannya. Ternyata ada begitu banyak liku-liku di dalamnya. Mu Feiyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya bahan untuk dikatakan, jadi dia akhirnya menutup mulutnya. Mu Yan melambaikan tangan pada 4 orang di belakangnya dan berkata, bawa Yaner dan kembali ke sekte dulu. Ya, keempat Dewa Yi Agung pun setuju, dan Mu Feiyan melirik Chu Xiao dengan pandangan meminta maaf, kakak Chu, kembalikan saja ke kakek dulu, aku akan mengganti rugi nanti.
Dia pun tahu bahwa ini bukan tempat yang cocok untuknya tinggal lama, jadi dia mengikuti keempat orang itu dan pergi. Melihat kepergiannya, lalu menatap Mu Yan yang ada di depannya, hati Chu Xiao menjadi sangat kacau, pikirannya pun dipenuhi kebingungan. Sialan, kukira aku mendapat keuntungan besar, tapi sekarang tampaknya aku akan menderita kerugian. Apa saja benda-benda itu dan kapan benda-benda itu diberikan kepadaku? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, di mana saya bisa menemukannya. Petik 2. Mu Yan berkata dengan wajah cemberut, Tuan Chu, saya tahu barang-barang itu sangat berharga, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan milik Anda. Apakah Anda enggan mengembalikannya? Aku, Chu Xiao bersenandung dan mengerang lama sekali, tetapi dia tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Kalau dia punya, dia pasti langsung mengembalikannya. Intinya dia bahkan tidak tahu apa itu, jadi dia tidak bisa membantu sama sekali. Ia mengira itu adalah kue besar yang jatuh dari langit, jadi ia dengan senang hati menangkapnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa yang mengenai kepalanya adalah cakram besar. Dauji mengerutkan kening, penatua kedua, apa yang terjadi? Seperti ini, Mu Yan menghela napas dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata Mu Feiyan adalah cucu bungsunya dan sangat disukai di sekte tersebut. Penatua bahkan lebih menyukainya, jadi dia membawa cucunya untuk mengusulkan pernikahan dan memberinya hadiah pertunangan. Mu Yan juga merasa bahwa keduanya sangat cocok, jadi dia setuju secara langsung, tetapi dia tidak berharap bahwa Mu Feiyan sangat ditentang dan memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Akhirnya, dia melarikan diri dari rumah dan diam-diam bersembunyi di lumpur keabadian saja, tetapi hampir mengalami bahaya. Kemudian, ketika dia kembali ke sekte, Mu Yan tidak memaksa cucunya dan memutuskan untuk menarik diri dari pernikahan. Tetapi setelah bertanya, saya mengetahui bahwa Mu Feiyan memberi Chu Xiao hadiah pertunangan. Petik 2. Di akhir pembicaraan, dia berkata, secara teori, Tuan Chu menyelamatkan cucu perempuan saya, dan orang tua itu seharusnya tidak peduli dengan hal-hal eksternal ini. Kuncinya adalah bahwa ini adalah hadiah pertunangan dari keluarga penatua. Petik 2. Kamu benar. Dauji mengangguk dan menoleh untuk melihat Chu Xiao, penatua sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Ini adalah hadiah pertunangan seseorang, dan kita tidak bisa serakah. Seorang pria adalah pria sejati dan mencintai uang dengan kebenaran. Petik 2. Chu Xiao sedang menangis sekarang, tetapi dia ingin membayarnya kembali. Semua orang yang hadir tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi kamu Bufan tertawa di hatinya. Semua hal itu ada di tangannya, dan batu guntur paling berharga telah disempurnakan menjadi labu guntur, jadi kemana saya bisa kembali? Jika Chu Xiao jujur pada awalnya dan menjelaskan hal-hal dengan jelas, tidak akan ada masalah sekarang. Tapi orang ini memanfaatkannya, yang menyebabkan hasilnya saat ini. Wajah Chu Xiao memerah, tapi dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Sedikit kemarahan muncul di wajah Mu Yan, saya sudah menjelaskan masalah ini. Apakah Anda tidak mau membayarnya kembali? Bab 3143, itu salahmu sendiri kalau kamu tidak akan selamat. Aku, tetua, sejujurnya, aku tidak sengaja membuang barang-barang itu. Chu Xiao bergumam cukup lama sebelum akhirnya memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan kedua dan hanya dapat mengatakan bahwa dia telah kehilangan benda itu. Setelah dia berkata demikian, terdengarlah tawa terbahak-bahak, dan jelaslah bahwa bahkan para penonton pun tidak mempercayainya. Mu Yan menggelengkan kepalanya, jelas sangat tidak puas dengan penampilannya. Apapun yang terjadi, kamu adalah penyelamat Feiyan. Karena kamu tidak mau memberikannya kepadaku, maka mari kita lakukan ini. Kembalikan batu guntur itu kepadaku dan sisanya akan menjadi hadiahmu. Petik 2. Batu petir. Jika Chu Xiao memilikinya, dia pasti akan menyerahkannya bahkan jika dia harus membayarnya sendiri. Masalah utamanya adalah dia tidak memilikinya sama sekali. Melihat dia masih belum mengembalikannya, Mu Yan benar-benar marah kali ini. Inilah intinya, jangan bertindak terlalu jauh. Kemudian dia melihat ke arah cincin Dao di sampingnya dan bertanya, kapan murid-murid sekte pedang Liu Guangmu menjadi begitu serakah?
Dauji menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Melihat Chu Xiao menolak untuk mengembalikan hadiah pertunangan itu apapun yang terjadi, wajahnya menjadi sangat jelek. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana. Kembalikan barang-barang itu kepada pemiliknya segera. Wajah Chu Xiao tampak pahit dan hampir menangis. Aku benar-benar tidak. Dao Jie mendengus dingin, dan auranya tiba-tiba meledak. Apakah menurutmu kami semua bodoh? Menghadapi penguasa balai penegakan hukum yang kuat, Chu Xiao sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu akan seperti ini, dia seharusnya menjelaskan dari awal bahwa bukan dia yang menyelamatkan Mu Feiyan. Pada titik ini, jangankan 1 juta kristal abadi tingkat rendah, dia tidak akan sanggup bertahan bahkan jika itu 10 juta. Chu Xiao berkata dengan wajah kaku, "Guru, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya telah mengasingkan diri di sekte dan tidak pernah keluar. Bukan aku yang menyelamatkan Nona Mu Feiyan, aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi." Pada saat ini dia tidak berani lagi menyembunyikan sesuatu dan mengatakan kebenaran, tetapi setelah dia selesai berbicara dia mendapati dirinya dikelilingi oleh tatapan mengejek. Bahkan Mu Yan pun sama, menatapnya seolah dia seorang idiot. "Tetua, kepala istana, kalian harus percaya padaku, semua yang aku katakan itu benar." Cukup, sebelum Chu Xiao sempat menyelesaikan perkataannya, Mu Yan berteriak, "Cucu perempuanku baru saja menyadari dengan mata kepalanya sendiri bahwa kaulah orang yang menyelamatkannya hari itu, dan kau pula lah orang yang menerima hadiahnya. Anda juga mengakui dengan mulut Anda sendiri bahwa Anda secara diam-diam pergi ke rawa kematian abadi selama retret Anda, dan bahwa semuanya dilakukan oleh Anda. Fakta-faktanya jelas, buktinya tak terbantahkan. Sekarang kamu tidak mau mengembalikan hadiah pertunangan, kamu mengubah kata-katamu dan mengatakan itu bukan kamu. Apa pendapatmu tentang aku?" Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, semua orang di sekitarnya mengangguk, dan semua orang berpikiran sama. Tidak ada yang menduga akan ada hal lain di dalamnya. Tidak mungkin Mu Feiyan salah mengenali orang, dan Chu Xiao pun menyetujuinya dengan sangat senang. Dia baru saja berbicara dengan penuh antusiasme, dan dengan senang hati menerima hadiah 3 juta kristal abadi tingkat rendah. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa dia harus mengembalikan hadiah pertunangan, dia segera mengubah kata-katanya dan menyangkalnya. Tidak seorang pun akan mempercayainya. Melihat pemandangan di depannya, Ye Bufan tampak serius, tetapi sebenarnya dia sangat senang di dalam hatinya. Inilah yang disebut, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Pada saat ini, Chu Xiao menyadari apa artinya tidak mampu membela diri, tetapi dia tidak bisa mengakuinya apapun yang terjadi. Intinya adalah dia benar-benar tidak bisa menghasilkan batu petir. "Tetua, dengarkan aku benar-benar belum pernah ke rawa abadi yang jatuh. Ini seharusnya hanya kebetulan." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah teriakan marah terdengar dari kejauhan. "Chu Xiao, kau pencuri kecil, kembalikan nyawa cucuku padaku." Begitu kata-kata itu terucap, dua sosok berlari kencang dari kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan dan tiba di hadapan semua orang dalam sekejap. Yang datang adalah dua orang tua berambut putih. Salah satu dari mereka bertubuh tinggi dan kurus dengan wajah penuh amarah. Dia adalah Yan Ruhai, tetua agung dari Sekte 7 Kejahatan. Sekte Qixia hanyalah sekte kelas 2 di surga Qingwei, jadi kedatangannya tidak menarik banyak perhatian. Namun, lelaki tua jangkung lainnya di sebelahnya adalah Deng Xuan, tetua agung dari Sekte Zhengyang. Sekte Zhengyang termasuk dalam 4 sekte utama di surga Qingwei. Tetua agung memiliki status tinggi, setara dengan Hua Bingyu dari Sekte Pedang Liu Guang. Kedatangannya tentu saja menarik perhatian banyak orang. Dao Jie untuk sementara menyingkirkan Chu Xiao dan maju ke depan untuk berkata, "Dua tetua, selamat datang di Sekte Pedang Liu Guangku." Wajah Yan Ruhai memucat dan dia berkata terus terang, "Tidak perlu menyambutku. Hari ini, Sekte Pedang Liu Guang harus memberiku penjelasan tentang Sekte 7 Jahat." Dao Jie sedikit mengernyit, tetapi karena Sekte 7 Kejahatan mendapat dukungan dari Sekte Zhengyang, dia masih harus memberi mereka sedikit wajah.
Aku ingin tahu apa yang ingin dikatakan Penatuaian. Yang lain pun amat penasaran dengan apa yang telah terjadi hingga menyebabkan kedua tetua itu berkumpul untuk meminta penjelasan. Senyum muncul di bibir Ye Bufan, seolah dia telah menebak sesuatu. Diam-diam dia mendesah dalam hatinya tentang hukum sebab akibat. Tampaknya Chu Xiao tidak bisa lepas dari malapetaka hari ini. Yan Ruhai tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengulurkan tangan dan mengambil batu putih. Benda ini disebut batu perekam. Batu ini dapat merekam gambar dan mengirimkannya melalui jarak jauh. Namun, batu ini jauh lebih langka daripada batu giok yang dapat mengirimkan suara, dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, lalu tiba-tiba sebuah gambar muncul di hadapan semua orang. Dalam gambar, seorang pemuda berteriak putus asa, "Kakek, orang yang membunuhku adalah Chu Xiao dari Sekte Pedang Liu Guang. Kamu harus membalaskan dendamku." Video itu sangat pendek, dan ekspresi semua orang berubah setelah menontonnya. Tidak heran pihak lain terlihat sangat jelek. Masalahnya menjadi semakin serius dan sekarang seseorang telah meninggal. Meskipun membunuh orang-orang di dunia peri itu sesederhana rumput, itu tergantung pada siapa yang terbunuh. Orang-orang muda saat ini jelas memiliki identitas yang sangat sulit, dan beberapa orang bahkan telah mengenali cucu Yan Ruhai. Dauji bertanya dengan ekspresi suram, "Penatuaian, apa yang terjadi?" "Apa yang terjadi? Cucu saya pergi ke tikus abadi untuk berlatih beberapa hari yang lalu. Dia telah melakukannya dengan baik sepanjang waktu, tetapi kemudian dia meninggal di tangan Chu Xiao, Sekte Pedang Liu Guang Anda." Yan Ruhai mengatakan ini dan suaranya sama-sama keras, "Meskipun 7 sekte jahat saya hanyalah sekte kelas 2, saya tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Pedang Liu Guang Anda. Tapi cucu saya bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh siapapun." Petik 2. Deng Xuan sedikit tersenyum, "Brother Yan, jangan khawatir, Sekte Pedang Liu Guang juga merupakan sekte terkenal, salah satu dari 4 sekte utama King Wei Tian, dan pasti akan memberi Anda penjelasan yang adil." Sikapnya sangat lembut, tetapi siapapun bisa mengatakan bahwa mereka berdua sedang menyanyikan asing-asing 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 asing-asing. Chu Xiao berdiri di sampingnya, menghela nafas lega sekarang, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia bingung lagi. Apa situasinya? Dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia merasa seperti sedang bermimpi sekarang, dan menggigit lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang parah mengatakan kepadanya bahwa semua ini benar. Mendengar bahwa itu Chu Xiao lagi, Dauji melihat ke belakang dan tampak serius. "Apa yang sedang terjadi? Jelaskan kepada semua orang." Sebagai pemilik aula penegakan hukum Liu Guang Sword, ia secara alami bukan orang yang takut akan masalah. Jika pihak lain salah, maka bunuh dia. Tetapi masalahnya adalah bahwa Chu Xiao belum pernah melihat wajah Yan Xing sebelumnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, jadi bagaimana dia bisa menjelaskannya? "Tuan-tuanku tuan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku belum pernah ke Mil Abadi, dan aku bahkan belum pernah melihat orang itu, apalagi membunuhnya." Bab 3144 Panci datang dari langit. Pencuri kecil yang tidak tahu malu. Kali ini, sebelum Yan Ruhai dan Deng Xuan bisa mengatakan apapun, Mu Yan, yang berdiri di sampingnya, sudah marah dan tidak lagi peduli bahwa pihak lain adalah penyelamat cucunya. "Sebelumnya kau terus mengatakan bahwa kau diam-diam pernah pergi ke rawa jatuh abadi selama retretmu. Tetapi tadi kau mengatakan kau belum pernah ke sana, dan kemudian kau mengatakan bahwa menyelamatkan cucu perempuanku hanyalah suatu kebetulan. Sekarang kamu telah membunuh murid seseorang dan sekarang kamu mengatakan kamu tidak pernah berada di sana. Berapa lama kamu ingin menyangkalnya?" Petik 2. Saya. Pada saat ini, hati Chu Xiao dipenuhi dengan kepahitan dan keluhan. "Itu benar-benar kasus, panci datang dari langit saat kamu masih di rumah. Saya tetap patuh di sekte, jadi mengapa begitu banyak pot besar tiba-tiba jatuh dari langit? Apa yang terjadi?" Yang lain memandangnya dengan jijik. Di mata semua orang, dia bertindak tanpa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan.
Zhu Fangkui menghela napas dan menggelengkan kepalanya pelan. Awalnya ia berharap murid ini akan membawa kehormatan ke puncak ketiga dan mendapatkan muka, tetapi ia tidak menyangka keadaan akan berubah menjadi lebih buruk secara tiba-tiba. Penampilan Chu Xiao bahkan membuat Master Puncak merasa malu. Tepat pada saat itu, suara lain datang dari jauh. Liu Guangjianzong, saya di sini hari ini untuk meminta penjelasan. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua lain muncul di hadapan semua orang. Dia adalah Tetua Agung Sekte Tiangang, Huang Fujing. Semua orang yang hadir gempar. Hari ini benar-benar ramai. Sekte Liuli, Sekte Zhengyang, dan sekarang Sekte Tiangang telah tiba. Keempat sekte utama sudah hadir. Saya tidak menyangka Penatua Huang Fu akan datang. Maaf karena tidak menyambut Anda. Master Sekte dan Tetua Agung tidak ada di sana, jadi Dauji menjadi orang yang memiliki status dan kedudukan tertinggi di antara orang banyak, dan dia melangkah maju lagi untuk menyambut mereka. Tuan Dauji, mohon jangan bersikap sopan. Ekspresi Huang Fujing juga tidak terlalu bagus. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta penjelasan dari seorang murid sekte Anda yang bernama Chu Xiao. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya langsung meledak. Chu Xiao, dan masih Chu Xiao. Chu Xiao menjadi murid yang paling menarik perhatian di seluruh sekte saat ini, dan orang-orang datang kepadanya satu demi satu. Zhu Fangkui melotot tajam ke arahnya dan mengumpat dengan suara rendah, apa yang kau lakukan di luar sana, dasar bajingan. Chu Xiao benar-benar bingung. Dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang telah dia lakukan. Mungkinkah aku telah melakukan terlalu banyak kejahatan di kehidupanku sebelumnya, dan kini kejahatan itu kembali menghantuiku. Dauji berkata dengan sungguh-sungguh, Chu Xiao memang murid sekte saya. Saya bertanya-tanya mengapa Tetua Agung ingin menemuinya. Huang Fujing mendengus dingin, hanya beberapa hari yang lalu, di Rawa Jatuh Abadi, Chu Xiao dan murid sekteku Su Chao bertarung memperebutkan rumput abadi. Tidak apa-apa jika dia hanya mencuri beberapa ramuan, yang bukan masalah besar, tetapi dia benar-benar memotong salah satu lengan Su Chao. Tidakkah menurutmu dia harus memberiku penjelasan? Petik 2. Sebagai Tetua Agung Sekte, dia tidak perlu secara pribadi mengurus masalah kecil seperti murid yang terluka. Namun, masalah ini agak istimewa. Su Chao bukanlah orang biasa, melainkan anak haram dari putranya. Dengan kata lain, cucu Huang Fujinglah yang tidak mau muncul di depan umum, tetapi dia lebih menonjol daripada junior lainnya dan memenangkan hatinya. Itulah sebabnya dia datang untuk menagih utang secara langsung. Dauji sangat marah. Awalnya dia mengira bahwa Chu Xiao akan mendapatkan kehormatan untuk sekte tersebut, tetapi ternyata dia hanya seorang pembuat onar. Aku baru saja membunuh satu orang dan sekarang aku telah memotong lengannya. Tidak apa-apa jika mereka hanya makhluk abadi biasa, tetapi mereka semua adalah murid inti dari sekte besar ini. Dia menoleh dengan ekspresi muram, apa yang terjadi? Mengapa kamu memotong lengannya? Chu Xiao hampir menangis. Apa yang terjadi? Aku dipukuli dan dikurung di kamar untuk melarikan diri. Kapan aku pernah mematahkan lengan seseorang? Ye Bufan tampak tenang, tetapi sebenarnya dia tertawa sangat keras hingga perutnya kram. Alasan utama mengapa dia berpura-pura menjadi Chu Xiao saat itu adalah untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, dan juga untuk menimbulkan masalah bagi orang ini. Tetapi saya tidak menyangka masalah itu akan bertambah besar dan datang secara bersamaan. Sebenarnya, ada kelemahan terbesar dalam masalah ini, yaitu, kultivasi Chu Xiao tidak cukup. Dia tidak dapat membunuh Yan Qing atau memotong lengan Su Chao. Namun masalahnya adalah salah satu pihak yang terlibat telah meninggal dan pihak lainnya sedang memulihkan diri di rumah, jadi mereka tidak datang sama sekali. Sebaliknya, mereka bersikeras bahwa semua itu adalah perbuatannya. Kalau hanya itu, dia masih bisa mencari alasan. Namun, pada awalnya dia serakah dan bersikeras bahwa dialah yang pergi ke rawa pembunuh abadi untuk menyelamatkan Mu Feiyan. Sekarang, tidak ada yang percaya padanya ketika dia ingin menyangkalnya. Ye Bufan mendesah lagi dalam hatinya, memang benar karma itu ada balasannya, bukan tidak ada balasannya tapi waktunya belum tiba, penjahat licik ini suatu saat akan menerima balasannya.
Ini siklus sebab akibat. Dia pantas mendapatkannya. Dia yang salah karena datang untuk membunuhku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyamar sebagai orang lain. Menghadapi pertanyaan dari penguasa penegakan hukum, Chu Xiao berlutut sambil berkata, "Yang mulia, saya benar-benar belum pernah ke rawa abadi yang jatuh. Saya benar-benar tahu segalanya. Buktinya tidak terbantahkan, apakah kamu masih akan menyangkalnya? Kembalikan batu petirku dulu." Dauji jelas tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan Chu Xiao. Dia mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanannya di telapak tangannya. Dia mengamati ruangan itu dengan indera spiritualnya, tetapi mendapati ruangan itu kosong. Belum lagi batu petir, bahkan tidak ada satupun kristal abadi tingkat rendah. Dasar penjahat, tampaknya kau sudah siap. Apakah kau siap bertarung sampai akhir? Dauji menjadi semakin marah. Dia tidak tahu bahwa Chu Xiao telah dirampok habis-habisan oleh Ye Bufan. Dia mengira bahwa pihak lain telah mentransfer semua barang miliknya terlebih dahulu. Mu Yan memiliki ekspresi muram dan jelas sangat marah. Bahasa Indonesia, hari ini aku tidak membutuhkan cincin dao dan batu petir, tetapi Sekte Pedang Liu Guang harus memberiku penjelasan. Huang Fujing berkata, pada titik ini, tidak ada penjelasan, dan Anda masih ingin lolos dengan menyangkalnya, yang jelas-jelas salah. Dalam kasus ini, Sekte Tiangang saya juga menginginkan penjelasan. Petik 2. Yan Ruhai tampak sinis, bunuh seseorang dan bayar dengan nyawamu, berutang dan bayar kembali. Kamu membunuh cucuku tanpa alasan dan tanpa penjelasan apapun. Kamu harus memberiku penjelasan dari 7 sekte jahat hari ini. Menghadapi tekanan dari 3 sekte besar, Dao Jie berkata dengan suara dingin, "Penjahat, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, mungkin kau bisa diperlakukan dengan lunak." Para tetua yang terhormat, kepala istana, saya benar-benar telah dizalimi. Mohon maafkan saya benar-benar telah dizalimi. Pada saat ini, Chu Xiao benar-benar panik dan bingung. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Selain itu, dia tidak bisa menjelaskan hal semacam ini dengan jelas, dan dia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Pada titik ini, keluarga Chu tidak bisa lagi melindunginya dan hanya bisa bersujud dan memohon belas kasihan. Tetapi hal itu tidak dapat meredakan amarah orang-orang di hadapannya, malahan membuat mereka makin marah. Dauji menjadi semakin kesal. Jika Chu Xiao bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, dia bahkan bisa melindunginya dari sudut pandang sekte. Bukannya aku merasa kasihan pada pihak lain, aku hanya ingin menyelamatkan muka sekte itu. Namun dalam kondisi seperti ini, bagaimana ia masih bisa memiliki harga diri? Ia telah kehilangan seluruh kemanusiaannya. Di mana murid-murid Balai Penegakan Hukum? Muridnya ada di sini. Zuan Chen, kepala diaken Balai Penegakan Hukum, melangkah keluar, diikuti oleh 4 murid balai tersebut. Dauji dipenuhi dengan niat membunuh, kejahatan penjahat ini tidak dapat dimaafkan. Dia harus dibunuh saat itu juga, tubuh dan jiwanya dihancurkan. Bab 3145, Daging Biksu Tang yang belum selesai. 2 murid dari Balai Penegakan Hukum datang, meraih Chu Xiao dan menyeretnya ke samping. "Tidak, Tuan Istana Master, mohon maafkan saya kali ini, saya benar-benar tidak bersalah. Jangan menangis sebelum kau melihat peti matinya." Dao Jie mendengus dingin, "Eksekusi." Begitu dia selesai bicara, Zuan Chen sudah mengangkat tinggi pisau di tangannya, kilatan cahaya pisau melintas, suara Chu Xiao tiba-tiba terhenti, dan kepalanya tertunduk ke tanah. Karena hukumannya adalah menghancurkan tubuh dan jiwanya, tidak ada kesempatan bagi jiwanya untuk melarikan diri. Pisau itu menyala lagi dan memotong jiwa yang terbang itu menjadi beberapa bagian. Keheningan total terjadi di mana-mana, kejadian hari ini terlalu ajaib. Awalnya, saya datang untuk menyaksikan murid berbakat Feng Ziwu mengatasi kesengsaraan, tetapi begitu banyak hal terjadi satu demi satu. Melihat bahwa Sekte Pedang Liu Guang telah menegakkan peraturan sekte dan membunuh Chu Xiao, Mu Yan dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi dan mengucapkan selamat tinggal serta pergi. Meskipun orang-orang dari Sekte Pedang Liu Guang tinggal di sini, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Terkait kasus Chu Xiao,
sebagian orang merasa kasihan padanya, sebagian senang, sebagian lagi bersorak gembira, dan sebagian besar orang yakin bahwa dia pantas mendapatkannya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati. Orang ini adalah contoh yang khas. Kalau saja dia tidak datang ke balai pengobatan spiritual untuk pamer, kalau saja dia tidak berpikir untuk bersaing denganku demi Feng Ziwu, kalau saja dia berhenti tepat waktu setelah menderita kerugian dan tidak keluar dari sekte untuk memburuku, tidak akan ada hasil seperti ini. Karena itu, dia tidak merasa menyesal sedikit pun atas masalah Chu Xiao. Dia hanya merasa bahwa orang ini yang mendatangkan masalah dan dia mencari masalah. Tapi lebih baik begini, dia telah menanggung banyak kesalahan, jadi kematiannya bisa dianggap memiliki nilai. Zhu Fangkui berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Baginya, yang berada di puncak ketiga, kejadian hari ini seperti roller coaster lengkap, naik turun terus-menerus, sangat mengasyikkan. Awalnya, ketika tetua kedua sekte Liuli datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia merasa bangga. Memiliki murid seperti itu di bawah bimbingannya, meskipun tidak secemerlang Feng Ziwu, setidaknya dia telah mendapatkan kembali sedikit harga dirinya. Karena alasan inilah dia berdiri dengan gembira dan ingin menghadiahi Chu Xiao dengan 1 juta kristal abadi tingkat rendah. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaannya itu hanya berlangsung sesaat, dan seketika itu pula wajahnya ditampar satu persatu, sekeras-kerasnya dan semalu-malu mungkin. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, murid puncak ketiga dieksekusi di depan umum oleh Balai Penegakan Hukum. Namun, dia tidak dapat mengajukan keberatan apapun dan hanya bisa menonton tanpa daya. Jisuxian berjalan ke arah Zhu Fangkui dengan wajah segar dan berkata, puncak ketiga benar-benar memiliki murid yang baik, tetapi sangat disayangkan dia meninggal muda. Dia awalnya adalah orang yang setia dan pendiam, tetapi bahkan manusia tanah liat pun bisa memiliki sedikit amarah. Dia telah diejek berkali-kali oleh Zhu Fangkui dan Bai Lingpu selama bertahun-tahun. Hari ini dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melawan, dan tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Zhu Fangkui sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, faktanya sudah ada dan dia tidak punya ruang untuk membantah. Puncak ke-9 menghasilkan seorang murid jenius dengan bakat bintang 8, yang menjadi dewa sejati hanya dalam waktu setengah bulan. Apa yang terjadi padanya? Dia telah menjadi bahan tertawaan di sekte itu dan baru saja dipenggal di tempat oleh Balai Penegakan Hukum di depan umum. Dia mendengus dingin, berbalik dan pergi, diikuti oleh murid-murid dari puncak ketiga dari dekat. Kematian kelinci membuat rubah berduka. Bai Lingpu dan orang-orang dari puncak kelima merasa malu untuk tinggal lebih lama, jadi mereka bergegas pergi. Yang lain tidak punya hal menarik untuk ditonton, jadi mereka pergi satu persatu. Tak lama kemudian, hanya orang-orang dari puncak ke-9 yang tersisa, dan mereka semua bersemangat dan bahagia. Ayo, kita kembali juga. Ye Bufan meraih tangan Feng Ziwu dan berbalik untuk berjalan memasuki sekte. Zhao Sicheng mendatangi Jisuxian dan berkata, Master Puncak Master, apakah Anda masih ingin mengeluarkan Ye Bufan dari sekte? Kenapa kamu masih mengirim pesta? Batalkan rencananya. Jisuxian dapat melihat bahwa itu pasti bukan suatu kebetulan bahwa Feng Ziwu meningkatkan kultivasinya di bawah bimbingan Ye Bufan. Meskipun dia masih belum bisa mengetahui alasan pastinya, satu hal yang pasti, berlatih kultivasi ganda dengan pemuda ini pasti akan memberikan manfaat besar bagi kultivasinya. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, tidak peduli apakah itu dari sekte luar, sekte dalam, atau murid langsung, wanita abadi manapun dapat menjadi mitra Tao dengan Ye Bufan. Aku, puncak ke-9, tidak akan pernah memaksakan batasan apapun. Dengan baik, Zhao Sicheng benar-benar bingung. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Sebelumnya, mereka harus mengeluarkannya dari sekte, tetapi sekarang dia telah menjadi harta karun puncak ke-9, dan wanita manapun dapat menjadi pasangan Tao-nya. Apa yang telah terjadi? Guru puncak, apakah ini pantas? Jika ada sesuatu yang tidak pantas, lakukan saja apa yang aku katakan. Jisuxian melotot tajam ke arahnya,
tidakkah kau sadari bahwa 3 peningkatan Ziwu itu semua terjadi setelah berlatih kultivasi ganda dengannya? Ini jelas bukan suatu kebetulan. Jika memang demikian, mengapa kita memiliki keterbatasan? Tidakkah menurutmu, akan lebih baik jika kita di puncak ke-9 menjadi lebih kuat? Petik 2. Dia punya alasan untuk mengatakan ini. Meskipun Sekte Pedang Liu Guang bukan sekte kultivasi ganda, sekte ini tidak memiliki terlalu banyak batasan pada kultivasi ganda, dan tidak ada persyaratan pada jumlah pendamping. Sedangkan untuk dunia abadi, tidak ada batasan berapa banyak teman yang bisa dimiliki oleh seorang abadi yang kuat. Banyak dari master dari 9 puncak utama memiliki lebih dari selusin pendamping, termasuk dirinya sendiri. Ini adalah hal yang paling normal, jadi tidak ada tabu dalam hal ini. Zhao Sicheng mengangguk berulang kali, Master Puncak Master, saya mengerti. Setelah berbalik, dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus memanfaatkan kedekatannya dengan putrinya dan memberitahunya berita itu terlebih dahulu. Biasanya, dia tidak akan menganggap serius murid terdaftar seperti Ye Bufan, yang juga seorang pecundang terkenal bahasa Indonesia, tetapi jika ada kekuatan khusus yang dapat membuat peri perempuan meningkatkan kultivasinya dengan cepat, itu akan sangat berbeda. Apa ini? Ini hanyalah sepotong daging biksu Tang yang tidak akan pernah bisa dimakan. Mampu membentuk pasangan Tao dengan orang seperti itu jelas merupakan kesempatan bagus yang tidak dapat direnggut. Memikirkan hal itu, dia tidak ragu lagi dan berlari cepat menuju rumah. Puncak Lingyun, Hua Bingyu beristirahat di kamarnya selama setengah hari, kemudian menjernihkan pikirannya dan pergi ke kamar Master Sekte. Kali ini dia meninggalkan sekte itu diam-diam dan hanya memberitahu pemimpin sekte. Adik perempuanku tersayang, kamu akhirnya kembali. Wanita itu duduk bersila dengan tenang, suaranya masih begitu indah. Lalu matanya yang indah tiba-tiba terbuka, dan ekspresi terkejut terpancar di matanya. Adik perempuan, kamu telah mencapai puncak Daluo Immortal setelah pergi selama beberapa hari. Tampaknya si kecil benar-benar menyembuhkan penyakitmu yang membandel. Hua Bingyu mengangguk, ya, kakak senior, aku tidak hanya berhasil menembus hambatan dari Daluo Immortal yang terlambat, tetapi juga tidak ada lagi masalah di tubuhku. Kecepatan peningkatan di masa depan akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Haha, sepertinya sekte kita benar-benar menemukan harta karun. Keterampilan medis anak kecil ini sungguh menakjubkan. Dia bahkan menyembuhkan adik perempuanku yang berharga. Wanita itu tertawa manis lalu berkata, ada banyak kehebohan di luar sekte, dan tampaknya ini ada hubungannya dengan lelaki kecil ini. Hua Bingyu mengangguk, Feng Ziwu baru saja naik ke alam keabadian sejati dalam waktu kurang dari setengah bulan, dan baru saja menyelesaikan kesengsaraan di Tiantai. Ini cukup menarik. Kecepatan ini sungguh luar biasa cepat. Jauh lebih cepat daripada kecepatan kita berdua di masa lalu. Wanita itu berkata, saya khawatir hal ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan bakat bintang 8. Hal ini juga harus ada hubungannya dengan si kecil itu. Hua Bingyu berkata, keterampilan medisnya luar biasa, jadi wajar baginya untuk memurnikan beberapa pil yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Wanita itu tertawa lagi, tidak hanya itu, saya merasa teknik kultivasi gandanya bahkan lebih kuat. Adikku tersayang, bagaimana menurutmu? Petik 2.